Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasi Triano Arediharto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum itu, Bapak Ibu guru penggerak, Bapak Ibu guru hebat, adapun fasilitator dan pengajar praktek kami adalah Bapak Sugianto selaku fasilitator, kemudian Bapak Div Iwan Kurniawan sebagai pengajar praktek. Beliau berdualah yang mendampingi kami selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak, adapun yang menjadi latar belakang aksi nyata kami tentang modul 1.4 budaya positif adalah seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebanyakan siswa tidak suka dengan peraturan yang diterapkan di sekolah. Karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Bapak Ibu, tujuan aksi nyata yang pertama adalah sebagai salah satu upaya menciptakan siswa yang merdeka dan berdisiplin diri yang kuat. Yang kedua adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, adapun yang menjadi tolak ukur adalah yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Berikutnya yang menjadi tolak ukur adalah siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Bapak Ibu, adapun langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama adalah saya berdiskusi bersama kepala sekolah menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesimasikan bersama dengan rekan guru. Langkah yang kedua yang saya lakukan adalah mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, Bapak Ibu, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Langkah berikutnya adalah memantau, merefleksi, dan mengawasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Bapak Ibu, adapun dukungan yang kami perlukan adalah yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah tentunya, kemudian rekan guru dan siswa agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar serta menyeluruh. Kemudian yang berikutnya adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga adalah peran serta orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Bapak Ibu, berikut diseminasi saya di sekolah terkait tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bladuetan, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Bladuetan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapatkan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas 1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya menyampaikan materi pendidikan guru penggerak yang telah saya peroleh selama 2 bulan kemarin. Jadi saya masih berada di modul 1. Pembelajaran pendidikan guru penggerak itu harus menuntaskan 4 modul. 3. Paket modulnya ada 3. Jadi hari ini
saya akan menyampaikan rangkuman dari modul 1, paket modul 1. Yang saya sampaikan hari ini adalah terkait dengan budaya positif. Jadi mohon izin karena saya berdiri di sini bukan lantas saya lebih tahu, bukan lantas karena saya lebih pintar, tidak. Saya hanya ingin berbagi apa yang telah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, yaitu terkait dengan budaya positif. Jadi pada siang hari ini ada 5 bahasan, ada 5 materi yang saya telah pelajari, saya ikuti. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, restitusi 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, inilah garis besar yang saya sampaikan atau saya sharing pada siang hari ini. Yang pertama terkait dengan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, berikutnya. Nah, ini budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Sebelum kita membahas tentang budaya positif, saya ingin menyampaikan filosofi pemikiran Ki Hadi. Nah, Ki Hadi ini adalah Ki Hajar Dewantara. Ya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapat atau mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itulah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan bahwa pendidikan itu merupakan sebuah tempat persemaian benih pendidikan. Kemudian murid diibaratkan sebagai biji tanaman. Kemudian guru diibaratkan sebagai petani. Nah, jadi pendidikan itu lahannya, siswa itu adalah benih bibitnya, kemudian guru adalah petaninya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan bahwa guru itu adalah sebagai petani. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik, lahan diolah sebaik mungkin, kemudian tanaman kita rawat sebaik mungkin. Tidak perlu bibit unggul ternyata Bapak Ibu untuk menghasilkan hasil panen yang kita harapkan. Contoh benih jagung, tidak harus benih jagung yang super, ternyata tidak. Jagung biasa pun kalau kita semai, kita rawat, akan menghasilkan sebuah panen yang cukup memuaskan. Nah, jadi itulah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Nah, apa kaitannya dengan budaya positif? Menurut budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan, kemudian kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itulah budaya positif Bapak Ibu. Berikutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, perubahan paradigma ini diibaratkan dengan genggaman tangan, kegiatan kepalan tangan. Contohnya di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Berarti Anda A, kemudian teman Anda adalah B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala.
teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, apa yang akan terjadi? Jika Bapak Ibu sekarang menggenggam sebuah barang berharga, kemudian kita genggam barang yang berharga tersebut, kemudian ada teman kita berusaha untuk melihat, membuka tangan kita, kira-kira apa yang terjadi? Membuka atau tidak? Tidak bisa. Kemudian juga bisa juga membuka. Jawaban dari perubahan paradigma ini akan Bapak Ibu temukan setelah slide berikutnya. Nah, jadi ini hanya sekedar pengantar, pernyataan pemantik. Setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan jawabannya setelah ini, setelah slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Genggaman tangan kita menggenggam tangan erat-erat itu, siapa yang memiliki kontrol? Ya kita sendiri. Ya terserah kita mau membuka atau kita tetap bertahan dengan keyakinan kita untuk tetap menggenggam. Nah, itu kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, stimulus respon. Ini kita kaitkan dengan dunia pendidikan. Biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Umum terjadi ini. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Kalau kita kaitkan dengan murid, kita mengajar mencoba merubah orang itu adalah murid, agar berpandangan sama dengan kita. Ya, gaya belajar saya seperti ini, murid saya harus seperti saya. Nah, biasanya ada murid kita yang biasanya tidak sesuai dengan harapan kita. Begitu. Ini yang dimaksud. Jadi stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal yang harus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tentunya memiliki pandangan yang berbeda sesuai kita. Berikutnya, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau siswa kita berperilaku buruk, itu kesalahan sudah. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Contoh orang lain mengontrol saya di atas kita. Siapa? Penguasa. Bisa mengontrol kita. Kamu harus ke utara, kamu harus ke selatan, dan seterusnya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kaitannya dengan genggaman tangan tadi. Kalau teman-teman, Bapak Ibu membuka dengan rayuan, hasil hardikan, hasil suap, hasil dan semua yang disampaikan tadi itu berarti teman-teman hanya orang lain yang bisa mengontrol kita. Kalau kita buka atau kita tetap memegang dengan prinsip kita sendiri dalam hati kita, berarti itu yang maksud dengan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Murid, kita bisa kontrol. Mau diarahkan kemana, terserah saya. Padahal harusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Mesti ini. Kita akan memaksa kalau bujukan kita gagal. Harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, model berpikir menang kalah. Nah, ini perubahan paradigma sekarang yang harus kita ubah adalah model berpikir menang-menang. Gitu Bapak Ibu ya. Berikutnya,
disiplin. Terkait dengan disiplin apa? Disiplin dalam budaya kita saat ini yang terbesit tertanam dalam diri kita adalah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Datang pagi kita merasa tidak nyaman, pulang sore kita merasa tidak nyaman. Tetapi itulah salah satu tujuan untuk disiplin. Nah, menurut Ki Hajar bagaimana? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Begitu. Jadi kita merdeka, kita harus melekat ya, disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain. Nah, maksud ini ya, penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau di dalam diri kita sudah tidak bisa, maka harus ada orang lain memang yang harus mendisiplinkan kita. Sekarang zamannya bergeser Bapak Ibu. Kalau dulu pengawas, kepala sekolah, penilik yang membuat mendisiplinkan kita. Sekarang tidak, HP yang mendisiplinkan kita. Jadi HP sudah stamina dan seterusnya. Gitu Bapak Ibu. Itu terkait. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Kebajikan, nilai-nilai positif yang ada pada manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, sesuatu yang positif, kebajikan yang kita yakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang pertama, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tuh tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini bahasan kita sudah yang kedua, teori motivasi perilaku manusia. Kaitannya dengan tadi ini, kaitannya dengan kebajikan universal tadi. Ya. Berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, ketidaknyamanan itu adalah hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu karena hukuman, dan itu merupakan motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kita tidak ingin mendapatkan hukuman, berarti kita datang lagi. Ya, eksternal itu. Kalau tidak ada itu mungkin tidak terjadi. Eksternal dari luar, bukan dalam diri kita. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu pun juga motivasinya eksternal dari luar, mengharapkan reward, mengharapkan penghargaan dan seterusnya. Nah, lantas yang mana yang benar? Yang benar adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah yang motivasi internal yang ada dalam diri kita. Tujuan disiplin positifnya di sini. Berikutnya, teman-teman, Bapak Ibu, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang kita dengar sekarang ini, kurikulum merdeka, kampus merdeka,
merdeka belajar, merdeka mengajar, dan seterusnya. Merdeka tersebut sudah digaungkan sejak dulu oleh Ki Hajar Dewantara, karena memang pada saat itu suasananya kita dijajah. Waktu itu memang kita dijajah oleh bangsa lain, oleh bangsa Belanda. Tetapi yang membuat kita heran Bapak Ibu, kata merdeka yang kita kaitkan dengan pendidikan sekarang itu masih relevan, masih masuk gitu loh. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini adalah tindakan guru dirangkum dari berbagai sumber, dirangkum dari berbagai pengalaman yang terjadi di lapangan. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu merupakan hukuman yang kita berikan kepada siswa kita. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan bentuk hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensi yang harus ditanggung. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Itu konsekuensi. Nah, kok beda antara lari yang bawah dengan lari yang nomor 2? Kan begitu pertanyaannya. Padahal sama-sama lari. Nah, untuk yang poin kedua itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Tetapi ini yang paling utama, ini poinnya Pak Yudi, guru olahraga. Jadi ketika Pak Yudi sudah memulai pelajaran, terlambat datang pelajarannya Pak Yudi maksudnya ini ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Itu merupakan konsekuensi. Berikutnya Bapak Ibu, apa itu restitusi? Nah, sekarang kalau yang tadi saya sampaikan adalah hukuman dan konsekuensi, itu sebetulnya sudah pemberian penanaman sikap disiplin kepada siswa zaman dulu. Nah, sekarang zaman milenial, apa itu? Ya ini restitusi namanya. Jadi disarankan guru-guru itu tidak memberikan hukuman atau tidak memberikan konsekuensi apapun terhadap siswa kita yang melanggar. Kita akan menganut sistem restitusi namanya. Apa itu restitusi? Setelah ini Bapak Ibu akan kami berikan contoh visualnya supaya Bapak Ibu lebih memahami dan lebih mengenal tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pendapat William Godson tahun 2004 dalam bukunya. Mungkin Bapak Ibu tentang restitusi masih bingung. Setelah ini akan saya tunjukkan visualnya dan saya yakin Bapak Ibu akan mengetahui, oh seperti ini restitusi toh. Gitu. Jadi inilah sebuah tindakan yang harus kita lakukan di depan Bapak Ibu. Berikutnya, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan,
menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena biasanya salah satu kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah yang ditimbulkan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan keyakinan kelas. Nah, ini pertanyaan pemantiknya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Dari sini kita diskusi, bukan tanya jawab. Menurut Bapak Ibu, kenapa kok tidak? Kenapa kok keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas yang membuat siswa sendiri dengan isi hatinya sendiri, intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau peraturan kelas kan kita sendiri yang buat, harus begini, harus begitu. Nah, kalau keyakinan kelas, siswa kita dikumpulkan, ayo gimana sekarang sekiranya kita bisa mendisiplinkan diri kita mulai dari awal, mulai dari datang sekolah. Anu Pak, masuk kelas, sebelum masuk kelas bagaimana? Yang enak, yang rapi, ditata Pak sepatunya. Nah, setelah itu duduk yang baik, kemudian membaca doa, membaca Pancasila dan seterusnya. Dan itu dibuat kesepakatan kita, siswa dan guru. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini jawaban dari pertanyaan pemantik tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawab pertanyaan berikut yang seperti yang bisa disajikan tadi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Mungkin jawaban kita karena keselamatan juga. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan dalam diri, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, dan agama. Berikutnya, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, kalau ada siswa kita yang bandel, meler, dan lain sebagainya, kita jangan memvonis terlebih dahulu, karena ada siswa kita yang IQ-nya tinggi tetapi memiliki tingkah laku yang kurang sopan. Berarti ada salah satu kebutuhan dari ini yang tidak terpenuhi. Apa kebutuhan yang pertama? Kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Makan, minum, perumahan, pakaian, itu masuk di sini. Bagaimana siswa kita belajar dengan baik jika siswa kita tidak sarapan di rumah atau tidak makan seharian karena keterbatasan ekonomi keluarganya? Bagaimana siswa kita merasa belajar nyaman jika kepenuhan bajunya tidak layak pakai, tidak sama dengan teman yang lain? Kemudian kebutuhan manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, dan penguasaan. Inilah 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kita dan siswa kita, termasuk kita sebagai guru. Kalau kita datang ke sini marah-marah, pasti ada salah satu yang tidak terpenuhi dari itu. Ya, itu penguasaan, power. Penguasaan dalam suatu hal, penguasaan terhadap diri kita sendiri, kontrol emosi kita, penggunaan kita tidak bisa menggunakan laptop, tidak menggunakan ini kan tulis biasanya. Nah, disitulah salah satu ada salah satu dari 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi. Demikian juga dengan siswa kita.
Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berikutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol kita. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sementara ini, kalau kita ada siswa kita yang berperilaku kurang baik, maka kita pasti bertindak sebagai penghukum. Langsung gelok kena cepat soalnya. Langsung kena pasti penghukum namanya. Berikutnya membuat rasa bersalah. Nah, biasanya membuat rasa bersalah itu dengan kata-kata yang menyayat biasanya. Kemudian kontrol kita sebagai teman. Nah, lebih cenderung lagi. Biasanya kalau siswa kita memposisikan kontrol kita sebagai teman, maka ya akan diikuti kita karena kita merasa dekat sebagai teman. Marah cong nih selain Pak Guru cong. Oh gimana Pak? Cuman kelemahannya hanya kepada guru itu saja yang patuh. Terhadap guru yang lain biasanya tidak. Begitu. Pemantau, nah ini hanya dipantau. Meler dan sebagainya. Berikutnya manajer. Inilah yang paling tinggi tingkatannya, menjadi manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini setelah ini akan saya sajikan dalam bentuk visual, lucu, lebur, biar tidak terlalu banyak saya menyampaikan. Saya sampaikan secara visual setelah ini. 5 posisi kontrol itu: penghukum, pembuat merasa bersalah. Nah ini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, manajer inilah yang kita harapkan. Jadi Mas Nadiem Makarim itu memberikan sebuah penanaman budi pekerti luhur dan menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Pemberian hukuman zaman dulu diganti kontrolnya menjadi manajer ini. Begitu. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berikutnya yang terakhir, yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu mungkin dulu istilahnya beda, mungkin dulu belum ada nama. Nah, sekarang sudah ada namanya restitusi. Saya yakin Bapak Ibu guru pernah melakukan hal ini, tetapi belum tahu namanya kalau dulu. Nah, sekarang sudah ada brandnya, sudah diberi nama. Nah, jadi ada segitiga restitusi. Yang pertama ini Bapak Ibu. Jadi jika siswa kita menemui masalah, kita yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu dengan bisa diajukan pertanyaan seperti berikut. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, begitu. Kemudian setelah menstabilkan identitasnya, sudah stabil, emosinya sudah sama-sama terkontrol, barulah kita memvalidasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah validasi kebutuhan. Berikutnya, langkah terakhir adalah menyatakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya bersama-sama antara guru dan siswa. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Inilah gambaran terkait dengan restitusi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lebih memahami apa yang telah saya sampaikan ini. Yang pertama terkait dengan kebutuhan dasar manusia dulu. Saya tunjukkan penjelasannya yang
merupakan dalam bentuk video kebutuhan dasar. Nah, inilah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin
Mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran. Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya,
didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali akan kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid. Itu terkait dengan 5 kebutuhan dasar ya. Kemudian ini yang menarik Bapak Ibu untuk di 5 posisi kontrol yang tadi yang saya sebutkan, yang betul visualnya. Ini yang sesuatu yang baru yang saya sampaikan tadi untuk menjadi manajer bukan penghukum. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. posisi penghukum contohnya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Cek, demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin Bapak Ibu karena mengajar menjadi tenaga pendidik di SD, mungkin beranggapan atau masih ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, dan silakan ditanyakan, kita sharing belajar bersama. Sama saya juga terbesit pertanyaan ketika disampaikan ini oleh fasilitator saya, itu Pak untuk jenjang sekolah yang siswanya sudah bisa berkomunikasi dengan baik, gimana kalau siswa SD atau siswa TK? Ternyata Bapak Ibu pendekatannya lebih dalam lagi. Kalau SD, kalau SMP sama SMA mungkin bisa langsung personal, langsung ke anaknya. Tetapi kalau siswa kelas rendah ataupun TK, itu pendekatannya lebih spesifik lagi, yaitu bisa melibatkan orang tua, kemudian selain melibatkan murid, melibatkan orang tua, dan juga melibatkan teman sebayanya. Kita menggali informasi dari teman sebayanya, kita menggali informasi dari Bapak Ibu wali murid, orang tuanya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya akhiri?
atau diskusi lebih lanjut beberapa hari ke depan ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk menyaksikan atau mendengarkan tentang tentang budaya positif yang saya sampaikan, yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali tidak ada istilahnya yang bergembira yang harus didapat ini, yang tidak ikut penggerak tidak didapat. Menurut saya begini, mungkin hal seperti ini bisa dikopi untuk teman-teman yang lain. Maksudnya bisa dilihat sendiri, dibaca sendiri. Bapak boleh apa enggak? Boleh Bapak. Boleh. Nanti materi-materi yang terkait dengan materi yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak siap, karena memang kewajiban itu Bapak untuk diwajibkan ditularkan, karena motonya guru penggerak itu ada 3. Yang pertama adalah tergerak, kemudian setelah tergerak kita bergerak, setelah kita bergerak baru menggerakkan. Jadi kewajiban saya memang memberikan sesuatu hal yang baru, temuan-temuan baru terkait dengan bidang pendidikan demi kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Jadi nanti saya siapkan materi-materi apa yang setelah kami terima dari pendidikan guru penggerak dan saya share mungkin Bapak di grup nanti. Oke, terima kasih. Mungkin dengan dibaca sendiri dan bermanfaat caranya. Oke, siap Bapak, terima kasih. Oke.